Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sentia Dwi Kurnia dari kelas Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari tugas UAS semester 1 saya dengan mata kuliah kewarganegaraan dan materi yang berjudul Wawasan Nusantara dengan dosen pengampu Ibu Febri Marani Malinda Esos MA. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama yaitu pengertian wawasan Nusantara. Di sini pasti setidaknya kita telah mengetahui bahwasannya wawasan Nusantara itu apa. Namun saya akan memperjelas kembali. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa. Wawas yang berarti pandangan dan Nusa yang berarti kesatuan kepulauan dan antaranya yang bermakna dua samudra. Jadi pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia dan juga dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah demi terciptanya tujuan nasional. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Prof. Wan Usman. Menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua itu ada menurut Munarjat Danusaputro 1981. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan atas atau asas Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial. Kemudian ada juga tujuan wawasan Nusantara di luar, yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Tujuan wawasan Nusantara di dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. D. Fungsi wawasan Nusantara. Sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara ini sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Tetapi terdapat beberapa fungsi lainnya seperti wawasan pertahanan keamanan nasional mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian fungsi wawasan kewilayahan Indonesia termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain atau negara asing. Wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti ada unsur sosial, politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Fungsi lainnya yaitu konsep ketahanan nasional. Dengan konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan kewilayahan serta pertahanan keamanan nasional. Oke, di sini juga ada asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dalam yang wajib dipatuhi, dilakukan serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia secara keseluruhan. Ada 5 asas wawasan Nusantara yang wajib kita ketahui atau pahami, yaitu yang pertama asas solidaritas, yang kedua asas kejujuran, yang ketiga asas kesamaan tujuan, yang keempat asas keadilan, dan yang kelima asas kerjasama.
F. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara terbagi menjadi 4. Yang pertama, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam suatu daerah yang sama maupun daerah yang berbeda. Oke, implementasi di bidang politik. Implementasi ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Yang ketiga yaitu implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidup masyarakat Indonesia ini. Yang keempat atau implementasi yang terakhir yaitu di dalam bidang sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial budaya berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air. Menuntut Indonesia ini beragam budaya, ras, suku, bangsa. Jadi terdapatlah implementasi sosial di bidang sosial budaya ini. Baiklah, terima kasih. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika saya memiliki kekurangan dan kesalahan, kepada Tuhan saya mohon ampun. Kepada teman-teman dan Ibu dosen Febri Marani Malinda, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.